saya bakal meninggalkan dia ketika dia sudah menemukan seseorang itu. Kalau saya ambil ke kamu gimana, Chris? Mau dong. Justru itu yang saya pengen. Orang yang seperti gimana ya yang bisa diketahui kalau dia yang dia butuhkan gitu? Yang tidak berpura-pura menyayangi dia. Kasian deh, kamu kecil-kecil udah kejebak mistis gini. Hilanginnya gimana coba? Kak Akinya nggak mikir apa ya? Saya akan bersikap sopan kalau kamu bersikap sopan juga. Mau saya apakan Chris ini ya? Mau saya hancurin atau saya bakar atau saya larung ke laut? Kamu kan katanya mau dilepasin. Iya. Sosok anak ini masih kecil. Dia yang mati. Kalau dihancurin juga saya minta si anak ini juga sih yang hancurin. Dia yang ngancurin biar pergi lepas gitu dari betul. dia ya. Kamu mau ini kan? Gimana saya bisa percaya ya sama makhluk halus ya? Saya nggak pernah percaya sih dan diling-dilingan dengan makhluk gaib. Manipulatif soalnya. Manipulatif sekali. Sebentar bilang A, besok bilang B, dan 5 menit kemudian bisa bilang C. Kamu keluar dari tubuh Rova deh. Mas Rova. Duduk dulu. Duduk dulu, Mas Rova duduk dulu. Apa yang Anda rasakan, Mas Rova? Kenapa tadi? That's a very best classic. Hilang ya, nggak sadar. Roy boleh jelasin ke kita, Roy, tadi apa yang terjadi, Roy? Ini, makhluk ini. Makhluk ini emang ada, tapi dia pindah-pindah. Gak selamanya di keris ini. Si Rova entah kenapa tersugesti banget dengan keris ini. Ada apapun tidak, ya sama aja sih sebenarnya. Dan kamu nggak perlu gini-ginian sih sebenarnya, Mas Rova. Ya kalau merasa udah terbalaskan dendamnya, ya sudah ditinggalkan aja gitu. Kan gak baik juga. Biasanya kalau orang yang punya ilmu kayak gitu, ntar matinya susah loh. Ngerti ya maksudnya Roy? Harus dengan apa gitu, harus dicabut dulu kan? Kata Roy dia lagi menikmati dunianya, mana kepikiran mati. Dia enjoy banget sama dunia. Mas Rova masih mau terus nih menggunakan ini dan menyimpan keris itu? Sebenarnya sih tidak. Tapi saya takut kejadian yang dulu itu terulang lagi. Trauma, Roy. Menurut vision kamu, apa mungkin kejadian lagi, Roy? Enggak sih, enggak akan kejadian lagi. Ini cuma traumatik yang berlebihan dan dibuat-buat. Ketakutannya sebenarnya nggak perlu takut sampai segitunya. Tapi saking gimana ya, dia tuh terlalu membuat
pikirannya jadi lebih gelap dan lebih gelap lagi. Terus ya Rova belum banyak pengetahuan tentang barang-barang black magic sih. Jadi ya asal hantum kromo. Istri kamu tahu nggak gini-ginian? Tahu. Tahu. Saya kasih kesempatan dia untuk buka masker untuk 2-3 detik deh. Saya pengen lihat wujud aslinya. Nanti kita akan blur dan nggak akan kita tayangkan. Seberapa oke. Makhluk astral bermanipulasi dan bermanifestasi. Kadang jadi Rova, kadang jadi orang lainnya. Saya ngerti sekarang. Rova punya beberapa kepribadian juga di sini dipengaruhi oleh makhluk ini. Ini nggak apa-apa kalau buat saya sita. Nanti saya larutin aja di laut. Saya kok nggak yakin ya kalau kamu yang balutin. Kalau kamu banting ini sampai banting ini keras-keras kamu enggak. Itu untuk apa, Roy? Menghilangkan energi negatif di situ. Iya. For me ini kayak klasik banget sih. Dan gak ada yang powerful di sini. Cuma pikirannya Rova yang terus. Justru dibangun sendiri dari pikirannya, akhirnya sugesti itu bikin Chris ini justru mengundang makhluk yang kamu gambar ini, Roy. Iya. Dan dengan membanting tadi akan membuat ini kehilangan energinya dan makhluk ini pergi. Betul sekali. Keluarga tahu kamu pakai gini-ginian dan mengirimkan santet memagari keluarga dengan Nggak. ginian. Nggak tahu. Istri nggak tahu. Tidak. Mau tahu nggak pandangan perempuan, pandangan seorang istri kira-kira kalau suaminya melakukan ini seperti apa? Coba baby kasih tahu deh. Kalau kamu jadi istrinya lihat suami melakukan ini, apa kira-kira yang kamu lihat? Nah, pendapat Aku kamu. belum tahu perlak. Tadi kan ada dibilang makhluk itu dia belum menemukan seseorang yang sayang sama dia yang tidak berpura-pura. Nah, fungsi aku mau tanya hubungan kamu sama istri kamu gimana ya? Istri saya sudah meninggal. Oh, terus anaknya siapa? Sama mertua. Oh gitu. Jadi itu yang bikin makanya tadi kalau aku jadi dia sendirian, kalau aku jadi istri kamu ya aku sendiri akan terus takut ya karena kan ini feedbacknya kalau dia lagi nyerang bisa ke istrinya dong, takut ya. Jadi semaksimal mungkin saya harus minta kamu untuk berhenti melakukan hal ini gitu. Karena nanti efeknya tuh ke hubungan rumah tangga sendiri dan orang-orang sekitar tuh bahaya. Itu istri meninggal kenapa? Jangan-jangan Jangan-jangan ada hubungannya lagi. Enggak, Gimana? karena sakit. Sakit. kalau yang kamu lihat Iya, ada hubungannya sih, kaitannya juga dengan makhluk-makhluk astral seperti ini. Saya kalau jadi kamu, saya mau pergi ke luar negeri untuk belajar lagi gitu. Ya, sepanjang ya. Iyalah, soalnya ikhlasin aja kan udah. Kalau kamu merasa udah terbayarkan ya sudah diikhlaskan dan lebih kehidupan normal lagi ya Roy. Tapi mungkin kenapa sih ketakutan ada yang menyerang? Apa punya musuh? Tidak. Ada yang dendam dengan Anda? Tidak. Ada yang sakit hati? Terus apa yang dikhawatirkan kalau gitu? Hanya ya sering keinget yang dulu-dulu lah. Jadi yang membuat saya takut. saya pengen bakar sih. Gergetan banget ya Iya. ngeliatinnya ya. Kenapa, Tapi Roy? keris itu nggak bisa dibakar karena terbuat juga Iya, dari besi. dari besi yang dipanaskan lalu dituk-tuk itu jadi susah. Roy simpen aja mungkin. Enggak. Kalau disita juga enggak ya? Saya juga tidak tertarik dengan hal yang seperti ini. Paling Dikubur ya? dihancurin, dia dikubur, dihancurin, dipotong, dituk-tuk, dipakein martil sampai bengkok seperti itu harus saya rasa sih ampuh ya. Kalau pakai api di sini sulit karena memang dia dibentuk juga dari api. Gitu. Rova. Jadi kita datang sini buat share aja nih, nggak mau ngelepasin. Mau sih.
Oke, Roy, menurut kamu Roy, kalau ini diteruskan apa efeknya buat hidupnya Rova? Jadi dia tuh kayak hidup dengan planetnya sendiri. Dan plus yang deketin Rova kan jadi aneh gitu. Ini orang kepribadiannya apa sih? Kayak gitu. Dia kebanyakan jimat jadi aneh. Sayang banget. Ini cerita yang kamu buat sendiri, yang kamu denger, akhirnya kamu bangun sendiri rasa dendam ya. Paranoid gitu. Emang waktu kamu ngirim santet itu ke keluarga itu, mereka tuh meninggal karena sakit atau apa gitu, kecelakaan atau apa gitu? Nggak, sakit. Kamu kirim penyakit ke mereka gitu. Terus yang gila itu sekarang anaknya kayak gimana kondisinya? Tidak tahu ya. Nggak tahu. Nggak tahu tapi bisa ngeliat dia kondisinya gila gitu maksudnya. Tapi tahu kondisi gila Karena dari paman saya yang cerita. dari teman-teman. Enggak, paman saya yang cerita. Oh, paman. Pamannya Berarti paman kamu tahu kamu melakukan Enggak. hal ini? Nggak tahu. Oke. look much better. Tapi intinya sih ya itu, saya nggak ngeremehin, saya nggak bilang kamu berbohong atau apa, tapi kamu masih terlalu muda untuk masuk ke dunia beginian dan membuat orang jadi kurang simpati with your story gitu. Ini serem loh. Ya, itu Makhluk ini serem. serem banget sih. Ada di mana Roy sekarang? Sebenarnya Rova itu yang ternyata adalah dia. Di dalamnya ini, Ya, dalam jiwanya makhluk ini. betul sekali. Sebenarnya dia yang menciptakan ini semuanya gitu. Monster ini sebenarnya aku pikir orang lain ternyata, tapi dia sendiri kalau udah berubah. Oh, nafsunya dia ya, jadi. Nafsunya terus emosinya berubah jadi kayak gini. Dan ini bisa mengaruhi kehidupannya dia ya. Iya pasti karena kan jiwanya pemarah. Tapi Rafa sebenarnya sih garis mukanya sih baik, anak baik. Anak baik yang belum ketemu sosok figur yang bisa ngayomin gitu loh. Ya nggak bisa memutar balik waktu sih, nggak mungkin merubah sejarah hidup juga. Tapi kedepannya kamu mau jadi apa dan bagaimana itu dari keputusan yang kamu ambil sekarang. Ya. Dan Rova kan setiap orang itu pasti punya permasalahan masing-masing. Pernah ada yang dikecewakan, disakiti, begitupun saya, Roy, atau mungkin Mbak Ayu sendiri masa lalu. Kalau kita selalu ikutin mau dendam, setiap hari pasti ada aja orang yang nyakitin kita, bener nggak? Bener dong. Berarti kalau kamu terus ngikutin, kamu tanpa sadar akan memberikan keburukan lagi buat orang lain yang sebenarnya mungkin kamu salah paham dengan kondisi itu sendiri sih. Menurut aku sekarang lebih legowo aja, lebih positive thinking. Kamu masih muda, ganteng, punya anak juga yang bisa kamu explore untuk melakukan hal-hal indah di luar sana gitu ya. Menurut aku sih gitu sih. Apalagi kalau punya anak kan kamu udah pernah ngerasain kan kehilangan kasih sayang ayah sama ibu itu seperti apa. Jangan sampai anak kamu ngerasain hal yang kamu rasain. Ada kesempatan untuk berubah Kamu sejarah. konsepnya juga waktu kecil nggak ada ibu nggak ada bapak, tapi ya happy aja dan ya udah itu udah takdir kan kehidupan. Mau apa Menerima lagi? ya? Iya, aku juga ditinggal sama orang tua, ditinggalin gitu aja tinggal sama nenek. Jadi apa yang kamu rasain juga saya pernah waktu zaman SMA ngerasain kok hidupku gini banget orang tua dia, tapi itu yang membuat kita akhirnya kuat. Kalau emang kita positif ya, sampai nanti kita kuat. Jadi setelah kehidupan yang baru punya anak, aku nggak boleh anakku ngalamin hal yang seperti itu lagi. Jadi aku harus kuat, harus berbuat sesuatu yang besar buat masa depan gitu aja sih. Harus Rova bisa seperti itu gitu. Siapa tahu kita ketemu jodoh lagi yang lebih sayang, rezeki dari Tuhan ya. Betul. Atas kehilangan yang udah pernah Rova lakuin, alami gitu. Iya. Dia sering terpengaruh makhluk ini ya Roy? Kalau marah dia kayak gini nih, keluar wujud aslinya. Kalau Rova marah tuh benar-benar kayak orang kesetanan nih Bu. Iya, berarti bener wujud ini sebenarnya adalah wujudnya dia yang asli gitu loh. Kalau marah tuh benar-benar marah banget. Ternyata ini makhluknya adalah dia sendiri. Gitu. Dan kita ngendaliin diri kita sendiri ya, nggak bisa dari orang lain. Orang lain cuma bisa kasih tahu. Iya. Tapi kalau kamunya bisa denger ya syukur, kalau nggak bisa denger berarti ya masih dalam proses deh. Kita juga nggak bisa buat apa-apa. Gitu Rova.
Ini Sita apa enggak nih, Bay? Teteh. Kalau menurut saya Iya, disita aja. Sita. Sita ya. Kalau yang simpan mungkin ya, tadi petiin atau gimana gitu. Kalau nggak disimpan harus dikubur. Iya, benar. Saya setuju. Saya akan Sita. Kalau Teteh Sita juga ya. Sita, karena kalau dikasih ke Rova lagi bisa salah gunain Nggak lagi. yakin sih. Iya. Iya. Kalau begitu Biar nyimpen aja. Toto ini yang pengaruhin dia bisa-bisa disimpan lagi. Biasa Sita aja. Oke. Tanpa atau dengan persetujuan Izin. kamu. Ya, izin Rafa. Mengikhlaskan kan berat ya, Iya dong. tapi efeknya pasti baik. Ini cuma sugesti doang kok sebenarnya. Saya tanya ya, kuat nggak menggunakan semua niat kamu, kekuatan kamu untuk melawan makhluk ini dalam diri kamu, kuat nggak? Bisa. Bisa. Oke. Oke, fix Terakhir ada yang mau 100%. disampaikan? Nggak ada. Saya pengen Rova terus belajar lagi. Hidup tuh nggak cuma masalah doang, tapi hidup kan ada pembelajaran. Belajar lagi lebih dalam lagi tentang hal-hal baru gitu. Hidup nggak cuma magis saja, dan hidup nggak cuma satu masalah doang. Bisa kemana-mana gitu. Cari hal-hal yang baru gitu. Rova, saya yakin kamu punya mimpi dan sekarang adalah waktunya untuk mewujudkan mimpi kamu tanpa menggunakan hal seperti ini. Jangan sampai nanti waktunya keburu habis, udah selesai hidupnya, tapi yang ada penyesalan karena belum pernah mewujudkan mimpinya, belum ada usaha untuk ke sana. Jadi mudah-mudahan dengan cerita dan sharing di sini, apa yang kami sampaikan bisa membuka pikiran dan hati Anda untuk berubah menjadi jauh lebih baik dari Rova yang sebelumnya masih muda, nyimpen keris, bunga, staman, pakai hio. Sementara teman-teman kamu yang lain mungkin punya hidup yang jauh lebih menyenangkan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan cerita kamu bisa menjadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Kamu boleh meninggalkan studio, Mas Rova. Terima kasih. Baik, Ini terima di kasih. Sita ya? Ya, ini saya Sita aja. Oke. Yes. Jika amarah tak lagi terbendung, cobalah untuk merenung. Karena yang datang akan segera pergi, dan segala yang hidup akan segera mati.